aku ajak dia puasa teles. Bukan puasa gadget, bukan puasa cinta, tapi puasa dari semua yang bikin dia lupa siapa dirinya. Terus si Jaka melaksanakan puasa teles. Ugek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Zaman sekarang, orang lebih takut lapar daripada kehilangan arah. Sarapan harus fancy, otak tetap kosong. Ngopi 5 kali sehari, tapi lupa caranya diam. Katanya spiritual, tapi kalau sinyal hilang, langsung panik. Lah, puasa teles itu bukan buat gaya-gayaan. Itu laku yang bikin kau ketemu dirimu sendiri, kalau kau masih punya. Dulu para leluhur kita puasa bukan buat kurus. Mereka puasa buat waras, buat nyambung sama semesta, buat buka pintu yang tak kelihatan tapi terasa. Puasa teles, tak makan, hanya minum air putih. Itu bukan sekedar tahan lapar, itu latihan menahan dunia. Jadi, kalau kau masih sibuk cari jawaban di luar, mungkin saatnya kau coba diam. Minum air putih dan dengarkan suara yang sudah lama kau abaikan. Suara dari dalam. Dulu, sebelum dunia sibuk dengan followers dan algoritma, ada seorang tua di lereng Gunung Lawu. Namanya tak tercatat di Google, tapi jejaknya tertulis di angin. Ia tak punya gelar, tapi semesta memanggilnya yang tahu. Setiap malam ia duduk bersila, minum air putih dan diam. Bukan karena miskin, tapi karena kaya rasa. Puasa teles katanya, bukan sekadar menahan lapar. Itu laku untuk menyaring dunia. Karena makanan bukan cuma lewat mulut, tapi juga lewat mata, telinga, dan pikiran. Dan dunia sekarang Semar lihat, terlalu banyak makan, terlalu sedikit mencerna. Orang zaman kini, kalau tak makan nasi, katanya belum makan. Padahal yang tak dimakan itu justru yang paling bergizi. Diam, sunyi, dan rasa cukup. Puasa teles itu bukan anti makan, tapi pro kesadaran. Minum air putih biar pikiran jernih. Tak makan biar nafsu tak jadi raja. Leluhur kita tahu, kalau kau ingin bicara dengan semesta, kau harus kosong dulu. Kosongkan perut, kosongkan pikiran, biar suara batin bisa terdengar. Karena yang rame tak bisa mendengar, dan yang kenyang belum tentu sadar.
Puasa teles iku bukan cuma soal perut. Iku soal pikiran, soal jiwa. Soal bagaimana kau berhenti jadi budak rasa lapar dan mulai jadi tuan atas kesadaranmu sendiri. Orang sekarang sibuk cari self-improvement, padahal lupa caranya self-restraint. Buku motivasi dibaca, tapi tak pernah diam. Podcast didengar, tapi tak pernah hening. Lah, bagaimana otakmu bisa cerdas kalau tiap 5 menit kau disuaki notifikasi? Puasa teles itu seperti ribut spiritual. Air putih membersihkan, diam menajamkan, dan lapar menyadarkan. Otakmu mulai jernih, pikiranmu mulai tajam, dan hatimu mulai bicara. Leluhur kita tak punya teknologi, tapi mereka punya kejernihan. Tak punya gadget, tapi bisa membaca semesta. Karena mereka tahu, yang paling canggih bukan alat, tapi kesadaran. Kalau kau ingin cerdas, jangan cuma belajar. Berlatihlah untuk diam. Berlatihlah untuk lapar. Karena di sanalah kau akan menemukan suara yang tak bisa diajarkan. Suara dari dalam dirimu sendiri. Otakmu itu bukan cuma buat mikir, tapi buat nyambung. Nyambung karo rasa, nyambung karo alam, nyambung karo yang gak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Puasa teles itu bukan cuma bikin perut kosong, tapi bikin pikiran bersih. Bukan bersih dari debu, tapi dari keruwetan yang kamu pelihara sendiri. Loh, kamu pikir kenapa para leluhur bisa mikir jernih tanpa Google, tanpa podcast, tanpa seminar motivasi? Karena mereka puasa. Puasa dari keramaian, puasa dari keinginan yang gak selesai-selesai. Otak itu kayak sawah. Kalau kebanyakan pupuk malah mati. Kalau kebanyakan informasi malah bingung. Puasa teles itu kayak ngaso buat sawah pikiranmu. Biar bisa numbuhin padi yang bening, bukan rumput yang ribut. Dan jangan salah, puasa teles itu juga bikin kamu cerdas. Cerdas bukan soal IQ, tapi soal ngerti kapan harus diam dan kapan harus bicara. Cerdas bukan soal hafal teori, tapi soal ngerti makna di balik kejadian. Cerdas bukan soal menang debat, tapi soal ngerti kenapa kamu pengen menang. Leluhur kita dulu bilang, sing bisa ngelak bakal ngerti rasa. Yang bisa menahan akan paham makna. Yang bisa diam akan mendengar suara yang sesungguhnya. Jadi, kalau kamu merasa otakmu penuh, jiwamu sumpek, cobalah puasa teles. Bukan buat jadi sakti, tapi buat jadi sadar. Dulu ada anak muda namanya Jaka. Bukan Jaka Tarub, bukan Jaka Sembung, tapi Jaka yang hidup di zaman sekarang. Punya HP 2, followers ribuan, tapi atine
sepi koyok sumur tuwa. Jaka ini gelisah, bukan karena cinta, tapi karena hidupnya koyok jalan tol, cepet, lurus, tapi nggak tahu mau kemana. Dia cari jawaban di YouTube, di podcast, di seminar, tapi yang dia temukan cuma motivasi instan dan jargon kosong. Sampai suatu malam dia mimpi ketemu aku, si Semar, teman curhat nyata dan gaib. Aku nggak datang pakai gumpalan awan putih, aku datang pakai sandal jepit dan bau minyak aromaterapi fresh care. Aku bilang ke si Jaka, Jaka, nek kue pengen ngerti urip, ojo melayu, lungo menyang jeromu dewe. Kalau kamu mau ngerti hidup, jangan lari, masuklah ke dalam dirimu sendiri. Aku ajak dia puasa teles, bukan puasa gadget, bukan puasa cinta, tapi puasa dari semua yang bikin dia lupa siapa dirinya. Terus si Jaka melaksanakan puasa teles sesuai dengan arahan dan bimbingan Kyai Semar. Opo wae yang dilakukan dalam puasa teles versi Jawa kuno? Ini lakunya poso teles. 1. Niat dan persiapan batin. Dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan karena ikut-ikutan. Niat bisa diucapkan dalam hati atau melalui mantra tertentu jika mengikuti tradisi tertentu. Sebelum memulai, biasanya dilakukan mandi bebersih hawa atau keramas sebagai simbol penyucian diri. Waktu pelaksanaan bisa dilakukan selama 1 hari, 3 hari, 7 hari atau bahkan lebih tergantung tujuan spiritual. Biasanya dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbenam berikutnya, 24 jam atau mengikuti siklus tertentu. Terus pantangan utama, tidak makan sama sekali, hanya minum air putih tanpa tambahan apapun. Tidak boleh teh, kopi, gula, atau perasa. Tidak boleh mengonsumsi makanan ringan, buah, atau minuman lain. Terus laku pendukung, disarankan untuk diam, mengurangi interaksi sosial, dan menjauh dari distraksi digital. Melakukan meditasi, atau tapa, atau membaca serat-serat kebijaksanaan Jawa. Menulis, merenung, atau berdoa dalam sunyi. Terus penutup dan refleksi. Setelah selesai, lakukan bebersih awak kembali sebagai simbol kelahiran baru. Renungkan apa yang dirasakan selama puasa, kejernihan, emosi, intuisi, atau mimpi. Jangan langsung makan berlebihan, mulailah dengan makanan ringan dan penuh kesadaran. Dalam proses puasa teles selama 24 jam, si Jaka mengalami dilema psikologis. Dia gelisah, dia marah, dia nangis, dia diam. Dia mulai dengar suara yang bukan dari luar tapi dari dalam. Suara itu bilang, Jaka, uripmu ora butuh panggung, uripmu butuh rasa dan pengertian. Dan sejak itu Jaka berubah. Bukan jadi nabi, bukan jadi wali ke-10, bukan jadi seleb spiritual, tapi jadi manusia yang ngerti kapan harus bicara dan kapan harus mendengar. Dia nggak viral medsos, tapi dia jadi viral di semesta karena frekuensi getarannya nyambung dengan semesta. Jadi, kau sudah dengar semuanya. Tentang puasa teles, tentang air putih, tentang diam, tentang bagaimana leluhur kita tak butuh seminar,
karena mereka sudah punya sunyi. Kalau kau masih sibuk cari jawaban di luar, mungkin saatnya kau coba lapar. Bukan lapar yang bikin marah, tapi lapar yang bikin sadar. Cobalah puasa teles. Tak perlu diumumkan ke dunia, tak perlu diunggah ke story. Cukup kau, air putih, dan sunyi. Biar otakmu belajar jernih, biar jiwamu belajar bicara. Karena dalam diam ada suara yang tak bisa kau dengar saat kau sibuk bicara. Dan dalam lapar ada kenyang yang tak bisa kau beli. Sudah, cukup. Kalau kau masih bingung, minum air putih dulu. Biar pikirannya nggak ngantur kayak politikus pas debat. Nah, wis rampung ceritaku. Wis tak buka rahasia, wis tak tabuh sindiran, wis tak gelar wejangan. Tapi ya wis tak bungkus dengan towo. Puasa teles itu bukan ilmu tinggi, tapi ilmu tajali marang Gustine. Bukan rahasia langit, bukan warisan para dewa. Itu cuman laku sederhana tapi istimewa yang sering kamu lewati karena kue terlalu sibuk jadi orang penting. Kadang yang kamu cari di luar sebenarnya sudah duduk manis di dalam. Kadang yang kamu kejar dengan ambisi justru menjauh karena kamu lupa diam. Aku ini Semar, bukan guru, bukan nabi, bukan wali, bukan motivator. Aku cuman tukang ngelingke, tukang nyentil, tukang godain kenyataan, biar kamu gak terlalu serius jadi manusia. Karena hidup itu lucu. Kalau kamu terlalu serius, kamu bisa lupa tertawa. Dan kalau kamu lupa tertawa, kamu bisa lupa bersyukur. Jadi, nek uripmu lagi sumpek, coba puasa teles. Bukan buat jadi sakti, tapi buat jadi sadar. Dan ingat, sing bisa ngelak bakal ngerti rasa. Yang bisa menahan akan paham makna. Yang bisa diam akan mendengar suara sejati. Sekian lakonku. Kalau kamu merasa tercerahkan, itu bukan karena aku pinter, tapi karena kamu siap mendengar. Aku pamit dulu. Sandal jepitku sudah kedinginan. Tapi kalau kamu butuh ditabuh lagi, aku selalu siap muncul dari kabut. Urip kok ya lucu, tapi justru disitulah rahasiane manunggaling kawula lan Gusti.
tan samar mawaring sapa sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa ambu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun yo sira sira yo ingsun